Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah Audil Azmi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2302104020018. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kesulitan belajar. Sebenarnya apa sih belajar itu? Belajar adalah kewajiban setiap peserta didik. Melalui aktivitas belajar, peserta didik akan bertambah pengetahuan serta wawasan yang luas yang dapat menunjang perkembangan mereka. Dalam proses pembelajaran, pasti terdapat kesulitan ataupun kendala yang dialami oleh peserta didik. Nah, kesulitan belajar yang akan saya bahas pada video kali ini adalah diskalkulia. Diskalkulia adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan memahami dan mempelajari konsep-konsep matematika dasar, baik itu menghafal angka, menghitung, mengelompokkan angka, serta memahami sistem penomoran. Orang yang mengalami diskalkulia sebenarnya tidak memiliki masalah pada penglihatannya, tetapi mereka mengalami kesulitan dalam mengenali angka dan juga huruf dengan akurat karena gangguan perkembangan pada sistem saraf pusat. Lalu, orang yang mengidap diskalkulia ini ketika melihat angka itu seperti terbalik-balik, bahkan sampai berterbangan, dan ada juga yang melihat angkanya itu seperti kembar, sehingga sulit untuk membacanya. Berikut adalah cuplikan dari seseorang yang mengidap diskalkulia ketika melihat sebuah angka. Nah, pada cuplikan tersebut ada seorang anak yang mengalami kesulitan untuk membaca angka. Dan anak tersebut mengalami diskalkulia, yaitu masalah dalam menghitung angka seperti dia mengimajinasikan angka dalam dunianya sendiri. Gejala diskalkulia ini akan terlihat ketika anak sudah memasuki masa sekolah. Berikut gejala-gejala diskalkulia. Yang pertama, kesulitan berhitung matematika dasar seperti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Yang kedua, kesulitan memahami pola seperti terkecil ke terbesar atau tertinggi ke terendah. Yang ketiga, sulit mengerti simbol angka seperti 7 itu berarti angka 7. Yang keempat, tidak memahami arti berhitung. Misalnya, ketika Anda meminta 5 permen kepada anak Anda akan meraup semua permen dari kaleng tersebut dan memberikannya kepada Anda, daripada harus menghitungnya satu persatu dari angka 1 sampai angka 5.
Untuk mengetahui apakah anak tersebut mengidap diskalkulia ataupun tidak, perlu diagnosis yang dilakukan oleh spesialis profesional ataupun tes umum diskalkulia. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh seorang guru jika terdapat anak yang mengidap diskalkulia. Yang pertama adalah berkomunikasi atau berkonsultasi dengan orang tua peserta didik. Yang kedua, berkolaborasi atau bekerja sama dengan spesialis pendidikan atau ahli terkait yang dapat memberikan saran dan strategi tambahan dalam mendukung peserta didik yang mengidap diskalkulia. Yang ketiga, gunakan metode pembelajaran yang beragam, seperti games atau permainan pembelajaran yang berbasis matematika, dan gunakan alat musik saat belajar matematika. Kesulitan belajar yang kedua adalah auditory processing disorder atau yang disebut dengan gangguan yang mempengaruhi kemampuan untuk memahami pembicaraan. Auditory processing disorder ini bukanlah gangguan pendengaran, melainkan adanya kelainan dalam memahami suara. Lalu, orang yang mengidap auditory processing disorder ini bisa kesulitan membedakan suara yang satu dengan suara yang lain, dan juga sulit berkonsentrasi atau menaruh perhatian pada pembicaraan, sehingga butuh waktu yang lama untuk memberi respon dan sering meminta orang lain untuk mengulang pembicaraannya. Mereka juga akan kesulitan mengikuti perintah suara dan mengingat hal yang didengar. Seperti contoh, ketika ada yang mengatakan, "Tolong bagikan kotak ini." Pengidap auditory processing disorder mungkin mendengarnya, "Tolong berikan kata ini." Akan tetapi, perlu diketahui bahwa kondisi ini tidak sama dengan tunarungu. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha yang Maha Esa. Coba ulang sebelum tadi. Pancasila. Satu. Yang ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha. M-A Maha Aha Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang mana yang Maha Rafa Maha M-A Maha Aha Maha Esa. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada cuplikan tersebut ada seorang ibu yang sedang mengajari anaknya Pancasila. Terlihat seorang ibu itu berkali-kali mengulang pembicaraan tersebut dan meminta anaknya untuk menirukan pembicaraan tersebut. Tetapi anaknya sulit untuk berkonsentrasi dan sulit untuk mengingat hal yang didengar. Gejala auditory processing disorder ini sering terjadi awalnya pada usia anak-anak atau saat anak memasuki usia sekolah. Berikut adalah gejala-gejala auditory processing disorder. Yang pertama, sulit mengingat perintah yang diucapkan, terutama jika perintah tersebut terdiri dari beberapa tahapan. Yang kedua, sulit membedakan kata dengan bunyi yang mirip seperti kotak dengan kata. Yang ketiga, sulit berkonsentrasi atau menaruh perhatian pada pembicaraan, sehingga butuh waktu lama untuk memberi respon dan sering meminta orang lain untuk mengulangi pembicaraannya. Untuk mengetahui apakah anak tersebut mengidap auditory processing disorder ataupun tidak, perlu untuk melakukan tes pendengaran ke spesialis profesional ataupun terapi secara mandiri di rumah. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh seorang guru atau orang tua jika terdapat anak yang mengidap auditory processing disorder. Yang pertama, berkomunikasi atau berkonsultasi dengan orang tua peserta didik. Yang kedua, mengulangi informasi sampai anak tersebut mengerti betul maksud dari pembicaraan tersebut. Ketiga, penyampaian informasi visual seperti sertakan gambar, grafik, atau diagram untuk membantu memperjelas konsep dan instruksi yang diberikan. Itulah beberapa kesulitan dan kendala dalam pembelajaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.